Raksa Art Production. Sungging Prabangkara. Apabila setetesmu terserak di padang gunung dan kemudian tumbuh diri, salahkah aku? Oh, jagat raya, jawablah pertanyaanku. Jangan biarkan terus menggantung untuk kemudian kabur diterpa angin kehampaan. Aku menyayanginya, tapi aku juga membencinya, Kakang Patih Gajah Mada. Dadaku bagai dibakar api, menyala dan hangus. Tak ada keinginanku saat ini selain membunuhnya. Dimohon untuk tidak mengupload lagi file audio ini ke YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Raksa Art Production. Karangrang, mengapa kau menyusulku sampai kemari? Raden Prabangkara, hamba hanyalah seorang dayang. Begitu hina apabila dibandingkan dengan Paduka. Tapi hamba memiliki sebuah cinta yang tulus dan agung. Hamba rela mati demi keselamatan Paduka. Sungging Prabangkara, serial sandiwara radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi bekerja sama dengan PT Marguna Tarulata APK Pharma. Sebuah drama berlatar belakang sejarah kerajaan Majapahit, mendebarkan, menggemaskan, menguak watak manusia dengan segala macam tingkah lakunya, syarat dengan dendang-dendang cinta yang menggelora. Andong, Bu, Andong. Ayo Pak Cokro. Ya. Kamu tidak narik, Jok. Capek tuh, pinggang ini rasanya linu, tulang-tulang pada pegel. Jok, kamu ini masih muda tapi sakit-sakitan. Habis bagaimana, Bu? Di rumah juga istri sudah mijitin. Jok, obatnya bukan hanya pijit. Minum pil kita, jamu obat kuat yang berkhasiat menambah semangat dan tenaga baru. Pil kita? Ya, pil kita, jamu obat kuat untuk pria dan wanita, memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah, menambah nafsu makan, mengurangi letih, lesu, mengobati sakit pinggang, pegal linu dan encok. Pil kita berguna bagi para pekerja berat, karyawan dan olahragawan. Bila badan mulai terasa lemah, minum segera pil kita. Poni, hari ini kita narik sampai sore ya. Nah, gitu dong, Jok. Semangat. Nah, ini kan berkat pil kita, Bu. Pil kita mengembalikan tenaga muda. Didukung oleh Petrus Urspon, Yuli Mulyana, Lis Mardiana, Margaret, Idris Apandi, Hari Aki, Lili Nur Indah Sari, dan artis-artis top lainnya. Cerita ditulis oleh Tinko Malasari Widayat, diolah oleh Agung Bahrodi, teknik dan montase Novi Mumu, Astrada Hari Laksono, dengan sutradara Thomas Age. Sungging Prabangkara dalam episode ke-10 ini dengan judul Dendam Tak Berampun.
Pada seri ke-277 ini didukung oleh para pelaku. Haryoko sebagai Jaka Karewet, Hari Laksono sebagai Ki Bondot, Deni Haryoko sebagai Dwarawati, Kristiana sebagai Sariti, Jumali Jindra sebagai Brawijaya, Renita sebagai Dewi Anggita, Yuli Mulyana sebagai Dayang Karangrang, dan Iwan Gunawan pembawa cerita. Selamat menikmati. Titip dulu ah. Wah, enak erek. Rujak ulek. Bapak, rujak, Pak. Rujak. Perut lagi mules malah ditawari rujak. Loh, kok marah? Lah tadi Bapak makan apa? Belum makan apa-apa, Cik. Ya itu, Bapak sukanya terlambat makan. Itu tandanya gejala mah, Pak. Untung Ibu sedia herba mah. Ini cepat diminum. Ya, bila perut terasa perih, mulas, kembung, mau muntah, dan rasa panas pada lambung, itu pertanda gejala mah. Minum segera Herbama. Bu, minta dong rujaknya. Sudah sembuh sakit perutnya, Pak? Udah dong. Herbama betul-betul membuat perut Bapak kembali enak. Jelas dong, Herbama. Obat sakit ulu hati, Herbama, mengobati gejala-gejala sakit mah. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Kembalinya Raden Jaka Karewet tanpa Raden Prabangkara telah menimbulkan kecurigaan di hati Sri Baginda Brawijaya. Namun Raden Jaka Karewet yang kemudian jatuh sakit tak mampu mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Kau tidak mau mengatakannya? Atau karena sakitmu terlampau parah, sehingga tidak mampu mengatakan apapun juga? Mohon ampun Sri Baginda. Hamba ingin mengatakannya. Tapi hamba minta kita bicara berdua saja. Baiklah. Dewi Anggita, Rayi Ratu dan Sariti. Kalian keluarlah dulu agar Jaka Karewet mengatakan semuanya padaku. Ketika semuanya sudah keluar dan ditinggalkan Sri Baginda sendirian bersama Raden Jaka Karewet, maka anak muda itu bangkit, kemudian bersila di hadapan ayahandanya yang duduk di bangku ukir di sudut bilik itu. Berkali-kali anak muda itu menyembah memohon ampun. Baiklah. Aku memang tahu sejak tadi bahwa sakitmu bukan sembarang sakit. Aku akan memaafkanmu seandainya kau mau mengatakan hal yang sebenarnya. Mudah-mudahan yang kau katakan bukan karena kakakmu menemui celaka. Mohon ampun. Kakang Prabangkara baik-baik saja. Tapi katakan saja. Kakang tidak kembali karena dia takut akan sesuatu. Takut? Kalau aku mengatakan hal yang sebenarnya, aku takut Sri Baginda akan terluka. Dan lagi, aku sesungguhnya tak sampai hati menjelekkan nama Kakang Prabangkara di hadapan Sri Baginda. Tapi aku harus mengatakan apa? Sri Baginda mendesakku. Sedangkan aku harus mengatakan sesuatu. Katakan anakku, mengapa dia takut? Dia tahu bahwa Dewi Anggita jatuh cinta padanya. Oh ya? Dia tidak menyambutnya dengan sukacita? Dia tidak mencintainya. Oh, jadi hanya itu. Dia tidak pulang karena takut menyatakan bahwa dia tidak mencintai Dewi Anggita yang mencintainya. Benar.
Benar, Ayahanda Prabu. Oh, heran. Begitu pengecutkah dia? Hamba kira ini bukan soal dia pengecut atau bukan. Tapi soal tega atau tidaknya melihat Dewi Anggita kecewa. Kau tidak membantunya memecahkan masalah. Ayahanda Prabu, siapakah yang bisa memecahkan masalah cinta orang lain? Hamba hanya bisa pulang sendiri, serta sedikit memberikan gambaran kepada Dewi Anggita bahwa Kakang Prabangkara memang tidak mencintainya. Oh, baiklah. Apakah dia mengatakan kapan dia akan kembali? Tidak, Ayahanda. Anak-anak muda. Memang persoalan begini terasa rumit. Tapi sesungguhnya tidak. Aku justru melihat hal lain pada matamu ketika Dewi Anggita menyuapimu makan buah-buah segar itu, anakku. Itu hanya perasaan Ayahanda saja. Tidak. Aku bukan anak kecil. Dan aku juga pernah muda. Seandainya hati kalian sempat saling bertaut, barangkali kelak kakakmu mau kembali. Jadi kau tahu, Sariti, tidak ada yang harus kau khawatirkan mengenai penyakit anakmu. Dia tampak sangat menderita. Iya, tentu saja. Seandainya Dewi Anggita tidak dengan setia mau menemaninya. Oh, Paduka melihat hal seperti itu. Aku kan pernah muda, Sariti. Dan aku juga pernah merasakan apa yang dikatakan anakmu itu. Mohon ampun, Baginda. Apakah Raden Jaka Karewet mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada gadis itu? Aku ini bapaknya, Sariti. Lumrah kalau dia berterus terang kepadaku. Tapi bagaimana dengan Dewi Anggita sendiri? Dia tentu tidak bisa dengan mudah melupakan orang yang dicintainya. Iya, memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak akan pernah jatuh cinta, bukan? Tunggulah, karena saat itu pasti akan tiba. Nampaknya Raden Jaka Karewet telah pulih kembali. Iya, mudah-mudahan. Kau tak ingin menjenguknya? Saya sudah ke Kesatrian, karena Gusti Ratu menyuruh saya mengirimkan buah segar kesukaannya. Itulah sebabnya saya tahu bahwa dia telah tampak pulih kembali. Penyakitnya itu bukan sembarang penyakit. Maksudnya? Dia terluka karena tingkah Raden Prabangkara. Dia sangat mencintai kakaknya dan menyayangkan tindakannya itu. Saya tidak percaya Raden Prabangkara melakukan hal yang dituduhkannya itu. Kau tidak percaya padanya? Memang tidak. Raden Prabangkara bukan laki-laki seperti itu. Iya, aku juga merasa begitu. Tapi, apakah Raden Jaka Karewet berbohong? Entah mengapa menjadi begitu. Perasaan saya tidak enak. Saya takut sesuatu telah terjadi padanya. Lalu, apa yang harus kau lakukan? Saya ingin mencarinya. Andong, Bu, Andong. Ayo, Pak Cokro. Ya.
Kamu tidak narik, Jok. Capek tuh, pinggang ini rasanya linu, tulang-tulang pada pegel. Jok, kamu ini masih muda tapi sakit-sakitan. Habis bagaimana, Bu? Di rumah juga istri sudah mijitin. Jok, obatnya bukan hanya pijit. Minum pil kita, jamu obat kuat yang berkhasiat menambah semangat dan tenaga baru. Pil kita? Ya, pil kita, jamu obat kuat untuk pria dan wanita. Memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah. Menambah nafsu makan, mengurangi letih, lesu, mengobati sakit pinggang, pegal linu dan encok. Pil kita berguna bagi para pekerja berat, karyawan dan olahragawan. Bila badan mulai terasa lemah, minum segera pil kita. Poni, hari ini kita narik sampai sore ya. Gitu dong, Jok. Semangat. Nah, ini kan berkat pil kita, Bu. Pil kita mengembalikan tenaga muda. Kau ingin pergi lagi, Karangrang? Kau telah melupakan kodratmu sebagai wanita. Karena hamba amat mengkhawatirkan Raden Prabangkara. Kau pikir kau bisa melakukan apa, Karangrang? Kalau seorang laki-laki punya kemauan, tak ada seorang wanita pun yang mampu menghalanginya. Hamba tidak percaya Raden Prabangkara melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan Raden Cakakarewet itu. Jadi hamba yakin bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Lalu apakah yang akan kau lakukan? Hamba akan mencarinya apabila Paduka memperkenankannya. Kau mau mencari kemana, Karangrang? Dunia begini luas, dan langkah kaki seorang laki-laki begitu lebar. Akan banyak bahaya menantimu di sana. Apakah tidak lebih baik kau tetap tinggal di sini dan berdoa demi kebaikannya? Mohon ampun, Gusti Ratu. Hamba merasa tidak tentram. Kalau aku melarangmu, bagaimana? Tidak ada yang bisa menentang kehendak Paduka. Duh, Gusti sesembahan hamba. Tapi hamba percaya bahwa Paduka memiliki kebijaksanaan dan keagungan jiwa. Serta hamba yakin Paduka mengetahui benar bagaimana perasaan hamba. Hanya kepergian yang akan membuatmu tentram. Mohon ampun. Begitulah yang sesungguhnya, Gusti Ratu. Aku percaya pada ketekatanmu dan kekuatanmu. Dan aku percaya bahwa kau akan bisa membawa diri. Aku halangi pun, kau pasti juga akan minggat seperti dulu. Mohon Paduka mengampunkan hamba, Duh Gusti. Baiklah, Karangrang. Kau boleh pergi kapan saja kalau suka. Gusti, terima kasih. Hanya satu yang aku ingin, agar kau mengetahuinya. Bahwa sesungguhnya sangat berat bagiku untuk melepaskanmu. Karena aku sungguh mengasihimu, Dayang Karangan. Dan tak lama kemudian, Dayang Karangrang telah menghambur dan merangkul serta menciumi telapak kaki Sri Ratu Dwarawati, sambil air matanya mengalir tak henti-hentinya. Sang Ratu mengelus-elus kepala Dayang terkasihnya perlahan, dan tak urung, setetes air mata bening menetes dari pelupuk matanya. Dimohon untuk tidak mengupload lagi file audio ini ke YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Raksa Art Production. Saya mendengar sendiri
betapa Dayang Karangrang akan pergi. Entah kapan. Tapi mungkin sehari atau 2 hari ini. Dia mengatakannya padamu? Iya. Tampaknya dia tidak percaya bahwa Raden Prabangkara telah melakukan hal rendah seperti penuturan Raden itu. Ya, tak seorang pun akan mempercayaiku. Juga ketika aku melihatnya untuk pertama kalinya kejadian itu. Sungguh sayang. Tapi cinta Dayang Karangrang terhadap Raden Prabangkara tampaknya begitu besar, Raden. Dia merasakannya sudah sejak mereka saling bertemu. Tidak salah. Kakang Prabangkara selalu memberi harapan kepada setiap wanita yang dijumpainya. Sikapnya yang selalu manis membuat banyak orang terjebak ke dalam bayangan yang sesungguhnya tak pernah ada. Iya. Apakah yang kau pikirkan? Tidak ada. Dewi Anggita, kalau saja kau mencintai seorang laki-laki yang pantas, maka aku akan berbahagia sekali. Ketika aku belum menyaksikan kejadian kotor itu, aku begitu bahagia. Karena tak lama lagi, kau pasti akan menjadi iparku. Aku sudah membayangkan kehidupanmu yang penuh kebahagiaan, di samping laki-laki yang begitu baik dan menyayangimu. Sungguh, aku sangat suka cita mendengarnya. Tapi aku kecewa. Dan aku sedih. Mengapa Kakang Prabangkara menjadi begitu? Kemana kira-kira Raden Prabangkara akan pergi? Entahlah. Siapa peduli. Masih untung aku mau menutupi aib itu di hadapan Sri Baginda. Kalau tidak, tak bisa aku bayangkan bagaimana sedihnya hati Sri Baginda. Beliau begitu menyayanginya. Sudah larut dan Paduka baru saja sembuh dari sakit. Mengapa duduk di taman ini? Paman Bondot sendiri, mengapa belum juga tidur? Hamba sudah biasa tidur larut malam, Den. Tapi Paduka baru saja sembuh dari sakit. Paman? Iya. Begitu sepinya bilik itu. Aku jadi sedih, Paman. Loh, ya, tapi hamba bisa mengerti mengapa begitu. Paduka dan Raden Prabangkara tak pernah terpisahkan dan saling mencintai. Hamba juga tidak mengerti mengapa Raden Prabangkara enggan kembali ke istana. Ya, entahlah, Paman. Dia sudah biasa pergi mengembara kemana-mana. Barangkali bosan tinggal di istana. Tapi selama ini beliau tidak pernah merasa begitu, bukan? Iya, benar, Paman. Mungkin akulah yang bersalah. Hah? Paduka? Mengapa Paduka merasa bersalah? Kalau beliau tidak kembali, bukankah itu kemauan beliau sendiri? Memang benar. Sesungguhnya aku amat mencintai Kakang Prabangkara. Tapi aku tidak menyangka dia menjadi begitu. Dan aku sungguh menyesal telah menceritakan semuanya kepada Dewi Anggita. Juga Dayang Karangrang. Mengapa aku menceritakannya?
Apakah aku ingin agar Dewi Anggita membencinya, lalu melupakan dia dan berbalik mencintaiku? Oh, alangkah jahatnya aku. Mengapa aku melakukannya? Sungguh, itu bukan kemauanku. Sungguh aku tak ingin semua orang membenci Kakang Prabangkara. Kalau aku bisa menutupinya di hadapan Sri Baginda, mengapa di hadapan yang lainnya tidak? Begitu jahatkah aku? Tidak. Den, Raden mengatakan apa? Ada apa, Den? Tidak, Paman. Tidak ada apa-apa. Sudah, sebaiknya masuklah ke dalam kesatrian. Hawa malam begitu dingin dan jahat. Ya, jahat seperti aku. Apa, Den? Tidak, Paman. Tidak ada apa-apa. Baiklah, mari kita masuk ke dalam. Temani aku tidur, Paman. Kesepian benar-benar mencekam perasaanku. Ya. Hamba akan menggelar tikar di bawah peraduan Paduka, agar Paduka tidak sangat gelisah seperti ini, Den. Sesungguhnya Raden Jaka Karewet belum sembuh. Saya perhatikan segala tingkah lakunya. Rasanya beliau gelisah karena memikirkan Raden Prabangkara. Iya, bisa dimengerti Kakang Bondot. Beliau sangat mencintai kakaknya itu. Dan entah mengapa beliau tidak berhasil mengajaknya pulang. Iya benar Kakang Bondot. Semalam dalam tidurnya, beliau selalu mengiko. Apakah dia menyebut nama seorang gadis? Tidak, Nyai. Sama sekali tidak. Raden Jaka Karewet sering menyebut-nyebut nama kakaknya dan berteriak-teriak mengatakan bahwa beliaulah yang bersalah dan jahat. Apa? Nyai Sariti sangat terkejut mendengar penuturan Ki Bondot itu. Yang terlintas dalam benaknya tiba-tiba ialah bahwa anaknya itu telah memfitnah kakaknya, entah karena apa. Titip dulu Wah, enak Rek. Rujak ulek. Bapak, rujak, Pak. Rujak. Perut lagi mules malah ditawari rujak. Loh, kok marah? Lah tadi Bapak makan apa? Belum makan apa-apa, Cik. Ya itu, Bapak si sukanya terlambat makan. Itu tandanya gejala mah, Pak. Untung Ibu sedia herba mah. Ini cepat diminum. Ya, bila perut terasa perih, mulas, kembung, mau muntah, dan rasa panas pada lambung, itu pertanda gejala mah. Minum segera Herbama. Bu, minta dong rujaknya. Sudah sembuh sakit perutnya, Pak? Sudah dong. Herbama betul-betul membuat perut Bapak kembali enak. Jelas dong, Herbama. Obat sakit ulu hati, Herbama, mengobati gejala-gejala sakit mah. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabnya, ikutilah terus serial Sungging Prabangkara ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.